Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, kelancaran, dan keselamatan. Amin. Anak-anak, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu untuk mempelajari mengenai kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Maka untuk dapat memahami materinya, silakan simak video ini ya. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Sebuah teks memiliki kaidah kebahasaan yang menggambarkan karakteristik dari teks tersebut. Selain itu, bahasa yang digunakan harus dipahami oleh pembacanya. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks lainnya. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama yakni saya atau aku. Contohnya seperti hadirin yang saya hormati. Mungkin juga bisa kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Yang kedua yaitu kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata sapaan yang ditunjukkan pada orang banyak, contohnya seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang khas dalam sebuah tema. Contohnya ketika temanya mengenai kebahasaan, maka istilah-istilah yang muncul atau kata-kata teknis yang muncul yaitu sarkastis, tata krama, kesantunan berbahasa, atau etika berbahasa. Nah, tema lain misalnya tentang kesehatan, maka kata-kata teknisnya yaitu imunitas, stamina, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Contohnya seperti, oleh karena itu saudaraku sekalian, selalu ikutilah kajian-kajian agar kita mendapatkan ilmu serta teman yang positif. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, atau namun. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yang keenam yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang sedang melakukan sesuatu. Contohnya memprihatinkan, diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata persuasif atau ajakan atau bujukan. Contohnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selain kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari barusan, teks ceramah juga banyak menggunakan kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari dua atau lebih klausa yang terhubung dengan kata penghubung atau konjungsi. Di antara dua atau lebih klausa tersebut, ada satu yang berperan sebagai induk kalimat dengan inti informasi, sementara yang lainnya menjadi anak kalimat dengan isi atau penunjang induk kalimat. Namun, ada juga kondisi pada saat kalimat majemuk terdiri atas klausa-klausa dengan kedudukan yang dapat dikatakan sama atau sederajat. Nah, Bu, klausa itu apa? Klausa adalah gabungan kata yang minimal memiliki unsur subjek dan predikat dan merupakan bagian dalam kalimat majemuk. Terdapat 4 jenis kalimat majemuk, yaitu sebagai berikut. Untuk lebih memahami materi ini, simak baik-baik ya anak-anak. Jenis kalimat majemuk yang pertama yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusun yang berkedudukan setara alias sederajat.
Hubungan di antara klausa-klausa tersebut bersifat koordinatif. Karena itu, setiap klausa dapat pula berdiri sendiri sebagai kalimat. Nah, kalimat majemuk ini dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu apa sih, Bu? Konjungsi koordinatif merupakan sebuah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang berkedudukan sederajat atau setara. Nah, kalimat majemuk setara ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Jenis kalimat majemuk setara yang pertama yaitu kalimat majemuk setara penjumlahan, ditandai oleh konjungsi dan atau setara. Contohnya, kami membaca, mereka menulis. Maka jika dihubungkan oleh konjungsi dan, hasilnya akan menjadi kami membaca dan mereka menulis. Contoh lain, saya datang, dia pergi. Kalimat di atas terdiri atas dua kalimat dasar, yaitu saya datang dan dia pergi. Jika kalimat dasar pertama ditiadakan, unsur dia pergi masih dapat berdiri sendiri sebagai kalimat mandiri. Demikian pula sebaliknya, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Itulah sebabnya kalimat ini dikatakan sebagai kalimat majemuk setara. Jenis kalimat majemuk setara yang kedua yaitu kalimat majemuk setara pertentangan, ditandai oleh konjungsi tetapi, sedangkan, atau melainkan. Contohnya, Amerika dan Jepang tergolong negara maju, tetapi Indonesia dan Brunei tergolong negara berkembang. Contoh kedua, ia bukan peneliti, melainkan pedagang. Jenis kalimat majemuk setara yang ketiga yaitu kalimat majemuk setara berurutan, ditandai oleh konjungsi lalu atau kemudian. Contoh, upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai. Lalu Pak Ustadz membacakan doa selamat. Paham kan sampai sini anak-anak? Jenis kalimat majemuk setara yang terakhir yaitu kalimat majemuk setara pemilihan, ditandai oleh konjungsi atau. Contohnya, para pemilik televisi membayar iuran televisinya di kantor pos yang terdekat, atau para petugas menagihnya ke rumah pemilik televisi langsung. Setelah kalian mengetahui kalimat majemuk setara dengan klausa yang mempunyai kedudukan sederajat, kini kalian akan mengenal lawannya, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Pernahkah kalian mendengar mengenai induk kalimat dan anak kalimat? Nah, dalam kalimat majemuk bertingkat ini kalian akan menemukannya. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat sedangkan unsur lain sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat yang berperan sebagai anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Bila berdiri sendiri, anak kalimat tersebut tidak akan memiliki arti. Nah, kedua klausa dalam kalimat majemuk bertingkat ini dihubungkan oleh konjungsi subordinatif. Apa itu konjungsi subordinatif? Konjungsi subordinatif adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang kedudukannya tidak setara. Berarti berbeda ya dengan kalimat majemuk setara karena dia menggunakan konjungsi koordinatif, sedangkan kalimat majemuk bertingkat ini menggunakan atau dihubungkan oleh konjungsi subordinatif. Nah, anak-anak, silahkan simak contoh berikut ini. Terdapat sebuah kalimat, bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Bunga itu layu termasuk dalam sebuah klausa. Kamu tidak menyiramnya juga termasuk dalam sebuah klausa. Maka untuk menjadi kalimat dibutuhkan kata konjungsi atau kata penghubung yaitu karena. Maka kalimat ini juga termasuk dalam jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan penyebab. Penyebab maksudnya yang bagaimana sih, Bu? Coba kalian pahami kalimatnya. Bunga itu layu karena kamu tidak menyiramnya. Maka bunga tersebut bisa layu itu karena seseorang tidak menyiramnya. Paham kan anak-anak? Anak-anak, silakan simak contoh lain berikut ini. Klausa pertama,
Lia kerap terlambat datang ke sekolah. Klausa kedua, rumahnya jauh. Jika kedua klausa ini digabungkan, maka akan menghasilkan sebuah kalimat, yaitu Lia kerap terlambat datang ke sekolah karena rumahnya jauh. Klausa pertama merupakan induk kalimat karena memiliki unsur klausa yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Subjeknya yaitu Lia dan predikatnya yaitu terlambat. Karena hal tersebutlah klausa 1 dapat berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat utuh, sementara itu klausa kedua hanya memiliki predikat yaitu rumahnya, sehingga tidak dapat menjadi kalimat utuh yang membutuhkan subjek. Kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalimat majemuk bertingkat terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Kalimat majemuk bertingkat, hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, atau maka. Contohnya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Maka kata sehingga dalam kalimat ini adalah sebagai kata penghubung, dan kalimat ini termasuk dalam jenis kalimat majemuk bertingkat hubungan akibat. Contoh lain yaitu maka. Maka dari itu saudaraku, mulai dari ini dan seterusnya mari kita mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan yang lebih kekal. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang kedua yaitu hubungan cara, ditandai oleh kata penghubung atau kata konjungsi dengan. Contohnya, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi atau kata hubung seolah-olah atau seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Kalimat majemuk bertingkat yang keempat yaitu yang hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan, dan lain sebagainya. Contohnya, pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu banyak. Contoh lain, para tamu sudah siap, sedangkan kita belum siap. Nah, yang kelima yaitu kalimat majemuk bertingkat hasil, ditandai oleh konjungsi makannya. Contohnya, tempat itu licin, makanya Anda jatuh. Nah, anak-anak, kalimat majemuk bertingkat yang keenam yaitu hubungan atributif, ditandai oleh konjungsi atau kata hubung yang. Contohnya, saudara-saudaraku yang berbahagia. Atau hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan. Yang ketujuh yaitu kalimat majemuk bertingkat penjelasan, ditandai oleh konjungsi bahwa. Satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jenis kalimat majemuk bertingkat yang kedelapan yaitu hubungan penyebab, ditandai oleh konjungsi karena, oleh karena, sebab, dan lain sebagainya. Contohnya, oleh karena itu, jangan sampai kalian terlena terhadap semua pernak-pernik dunia yang fana. Contoh lain, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya bla 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 bla. Yang kesembilan yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan, ditandai oleh konjungsi seperti agar, supaya, biar, dan lain-lain. Contohnya, dengan demikian marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik agar senantiasa mendapat perlindungan serta keridhoan-Nya. Kalimat majemuk bertingkat yang terakhir yaitu kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu, ditandai oleh ketika, sebelum, sesudah, tatkala, dan lain sebagainya. Contohnya, mulai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bermusahabah diri, mohon ampunlah kalian sebelum waktunya terlambat.
Jenis kalimat majemuk yang ketiga yaitu kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu tanpa menyebutkan kata-kata yang sama. Dalam kalimat majemuk rapatan, klausa yang digabung dipisahkan dengan tanda baca koma. Kata konjungsi atau penghubung yang biasa digunakan ialah dan, juga, serta, dan lain-lain. Kalimat majemuk rapatan sebenarnya berasal dari kalimat majemuk setara yang dirapatkan bagian-bagiannya karena frasa atau kata-kata dalam kalimat itu menduduki posisi yang sama. Bagian yang dirapatkan bisa subjeknya atau predikatnya. Perapatannya ini didapat dengan cara menghilangkan unsur-unsur yang sama. Untuk mengetahui contohnya, silakan simak terus video ini. Contoh kalimat majemuk rapatan. Bisa kita lihat contoh di bawah ini. Pak Bahar, guru bahasa Indonesia. Pak Bahar, teman ayahku. Jika keduanya dirapatkan, maka akan menjadi Pak Bahar, guru bahasa Indonesia dan teman ayahku. Nah, kata-kata yang sama inilah yang dirapatkan. Kata-kata yang sama ini yaitu Pak Bahar. Pak Bahar sebagai subjek. Hal ini agar tidak ada penghamburan kata. Contoh selanjutnya yaitu ayah membawa roti, ibu membawa roti. Jika dirapatkan maka akan menjadi ayah dan ibu membawa roti. Nah, kata-kata yang sama ini yaitu sebagai predikat. Sudah paham kan anak-anak? Jenis kalimat majemuk yang terakhir yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah gabungan kalimat majemuk setara atau rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat. Umumnya dalam kalimat majemuk campuran terdapat paling sedikit 3 kalimat tunggal. Klausanya dihubungkan secara subordinatif dan konjungtif. Di dalam kalimat majemuk campuran, kalian akan menemukan beberapa kalimat tunggal. Karena terdiri atas gabungan yang cukup rumit, maka jangan heran kalau kalian akan menjumpai lebih dari satu kata sambung atau konjungsi. Untuk contohnya, simak video selanjutnya. Anak-anak, sekarang silakan simak contoh kalimat majemuk campuran di bawah ini. Klausa utama, pekerjaan itu telah selesai. Klausa bawahan, A, kakak datang, B, ibu selesai memasak. Jika kedua klausa ini dicampurkan, maka akan menghasilkan sebuah kalimat yaitu pekerjaan itu telah selesai ketika kakak datang dan ibu selesai memasak. Dalam kalimat ini terdapat 2 kata hubung atau konjungsi. Konjungsi pertama yaitu ketika. Nah, konjungsi ini adalah konjungsi yang ada pada kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu. Konjungsi yang kedua yaitu dan. Konjungsi ini ada pada kalimat majemuk setara penjumlahan. Sekarang kalian sudah paham kan mengenai contoh dari kalimat majemuk campuran? Nah anak-anak, setelah kalian menyimak dan memahami mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah serta jenis-jenis kalimat majemuk, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu analisislah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yang telah kalian buat, kemudian klasifikasikan termasuk ke dalam apa sajakah kaidah kebahasaan tersebut. Tugas ditulis tangan dan dikumpulkan ke Google Classroom. Tenggat waktu sampai Selasa 3 November 2020 sampai pukul 12 malam. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, materi untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.